Pendeta Jia, bukankah kita juga harus berusaha mendengarkan suara Tuhan? Seandainya Easter Lighting itu sungguh penampakan dan pekerjaan Tuhan, dan kita tidak mau dengar, kita akan tertinggal saat menyambut kedatangan Tuhan, kan? Aku yakin Tuhan Yesus yang tidak turun di awan-awan itu palsu. Siapapun yang bersaksi Tuhan di akhir zaman telah datang dan bekerja, itu sesat dan itu bohong. Sekalipun khotbah kalian sesuai Alkitab. Namun, pendeta kami yakin, saat Tuhan datang lagi, dia turun di awan-awan, tidak berinkarnasi dalam daging. Ini membuktikan kalian salah, karena itu kata pendeta dan penatua. Sebaiknya kalian pergi. Mengapa kau tidak percaya firman Tuhan dalam iman? Kenapa percayai pendeta dan penatua? Apa mereka mengenal Tuhan? Bisakah kata mereka mewakili firman Tuhan? Tidak. Pikirkan saat Tuhan Yesus memulai pekerjaannya, bagaimana iman kepala ahli Taurat, orang Farisi dari agama Yahudi menentang Tuhan. Bukankah ini membuat kita berpikir dalam dan menyelidiki nurani? Saudari Yang, kau baru saja menyebut pendeta dan penatua berkata Tuhan di akhir zaman tidak berwujud manusia. Kalau begitu, apa kata pendeta dan penatua berdasarkan Alkitab? Apa firman Tuhan membuktikannya? Dalam Alkitab ada nubuat yang jelas tentang penampakan Tuhan di akhir zaman dalam daging dan bekerja. Ya. Seperti kilat dari timur dan bersinar ke barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia. Bagai petir menerangi satu bagian di bawah langit, sampai bagian lain di langit, demikian Anak Manusia saat hari kedatangannya. Tetapi, pertama-tama dia harus menderita dan ditolak generasi ini. Keduanya menyebutkan kedatangan Anak Manusia. Istilah Anak Manusia mengacu pada inkarnasi Tuhan sebagai Anak Manusia. Jika ini tubuh rohani Tuhan Yesus yang dibangkitkan, kadang tersembunyi dan tampak sangat supernatural, apa masih disebut Anak Manusia? Apa dia dikatakan tapi pertama-tama dia harus menderita dan ditolak generasi ini? Benar. Dia tidak akan menanggung kesukaran dan ditolak. Betul. Dia tidak dapat mengalaminya. Makanya, Tuhan akhir zaman datang dalam wujud manusia. Apa kalian bisa menerima persekutuan ini? Iya. Persekutuan ini selaras dengan firman Tuhan. Nubuat Tuhan di akhir zaman datang dalam wujud daging sudah digenapi. Jika kita tidak percaya firman Tuhan sudah digenapi, bukankah itu berbahaya? Pertimbangkan, saat Farisi melihat Tuhan datang, mereka tidak mengakuinya, mereka menentang dan menghukumnya. Apa akibatnya? Akhirnya mereka harus dikutuk oleh Tuhan. Jika percaya Tuhan seperti cara orang Farisi, tanpa mengakui saat Tuhan datang, bahkan menghukum dan menentangnya, akhirnya apa akibatnya? Bukankah kita percaya Tuhan karena rindu kedatangannya? Bukankah demi menyambut Tuhan kembali? Kita masuk ke kerajaan surga atau tidak, bergantung pada apakah kita menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman atau tidak. Sekarang, Tuhan sudah datang kembali dan sedang melakukan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Namun kita tidak mengakuinya, malah menyangkal tidak menerimanya. Bukankah berarti kehilangan kesempatan diangkat saat Tuhan datang? Jika Tuhan datang dan kita tidak diangkat, akhirnya apa akibatnya? Bukankah kita akan ditinggalkan dan disingkirkan Tuhan? Kita harus pertimbangkan ini kembali dengan teliti. Apa masalah ini begitu serius? Penyampaian kalian sangat bertentangan dengan kata pendeta dan penatua. Kalian bisa jelaskan seluruhnya kepada kami. Iya. Sekarang ini, orang beragama taat kepada pendeta dan penatua. Mereka yakin Tuhan Yesus yang tidak turun dari awan-awan adalah palsu. Dan kembalinya Tuhan bukan dalam wujud manusia. Apa yang dipersoalkan? Bisakah kita memastikan cara Tuhan menampakkan diri dan bekerja di akhir zaman? Tuhan berfirman dalam Alkitab, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Karena seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah jalanku lebih tinggi dari jalanmu."
dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Di mata Tuhan, kita tidak lebih dari butiran debu. Bagaimana mungkin kita menyelami pekerjaannya? Benar. Pendeta dan penatua percaya, Tuhan kembali di awan-awan, tidak mungkin berinkarnasi sebagai anak manusia. Saudari Yang, menurut Anda pendeta dan penatua mengatakan ini untuk menggambarkan Tuhan, bukan? Mereka yakin Tuhan tidak melakukan dengan cara ini dan itu. Bukankah itu pendapat dan imajinasi mereka? Seperti ketika Alkitab menubuatkan Mesias akan datang, ternyata Tuhan Yesuslah yang datang. Apa manusia mampu membayangkannya? Bukankah kaum Farisi membatasi pekerjaan Tuhan dengan pendapat dan imajinasi, sehingga akhirnya menyalibkan Tuhan Yesus? Kegagalan mereka merupakan pelajaran. Namun kalian terus percaya kata pendeta dan penatua, bukankah ini masalah? Benar. Saudari, soal menyambut kembalinya Tuhan, tidak boleh percaya kepada pendeta dan penatua yang menjambarkan penampakan dan pekerjaan Tuhan dengan imajinasinya. Tuhan Yesus berfirman, domba-domba Tuhan mendengar suara Tuhan. Apa kalian bersedia mendengarkan suara Tuhan? Iya. Jika tidak mendengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa, kalian akan kehilangan peluang mendengar suara Tuhan. Iya. Saudari, Tuhan sedang mengetuk pintumu saat ini. Jika kau tidak dengar suara Tuhan dan tidak membukakan pintu, tidakkah kau akan menyalahkan diri sendiri? Kau tidak takut melewatkan kesempatan diangkat saat Ia kembali? Benarkah kau sungguh tidak ingin dengar suara Tuhan? Sejujurnya dalam hatiku, mana mungkin kami tidak mau dengar suara Tuhan. Saat menunggu Tuhan kembali, kami berharap dengar suara mempelai pria duduk bersama Tuhan dalam perjamuan. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Selama bertahun-tahun, kami berharap Tuhan datang. Kami tidak tahu cara dengar suaranya. Dengan kunjungan kalian, masalah ini akhirnya jelas. Baru sekarang kami tahu pentingnya dengar suara Tuhan. Benar. Puji Tuhan. Pendeta dan penatua berkata kerohanian kami masih lemah dan takut kami disesatkan. Kami tidak diizinkan mencari tahu. Saudara, Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jika kita domba-domba Tuhan, kita dapat mengenali suara Tuhan. Ini fakta. Iya. Ada banyak nubuat dalam kitab Wahyu. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, dengarlah kata Roh kepada gereja-gereja. Saat Roh Kudus berfirman, itulah suara Tuhan. Jika kita tidak dengar firman Roh Kudus kepada gereja, bagaimana kita yakin itu suara Tuhan? Jika kita selalu dengar kata pendeta dan penatua, dapatkah kita mendengar suara Tuhan? Tidak bisa. Kami dilarang baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Apa pendeta dan penatua mampu mengungkapkan suara Tuhan? Kau sudah lama dengar khotbah pendeta dan penatua jemaat. Pernahkah mereka mengungkapkan firman Tuhan? Tidak, belum pernah. Betul. Sudahkah mereka mendengar suara dan firman Tuhan? Menurut kalian, apakah pendeta dan penatua mau dengar suara Tuhan? Jika kalian selalu dilarang pendeta dan penatua, apa akibatnya nanti? Jika tidak dibereskan, kalian akan berdosa seperti pendeta dan penatua dalam menentang Tuhan. Kemungkinan kalian akan dibuang oleh Tuhan. Iya. Hari ini, kami sampaikan firman Tuhan di akhir zaman kepada kalian. Jika kalian tetap menolak, apakah tindakan kalian selaras dengan restu Tuhan? Bukankah ini menyakiti Tuhan? Kau menuntun kami dengan benar. Di masa lalu kami bodoh dan bebal. Sekarang kami hanya ingin dengar suara Tuhan, menyelidiki jalan yang benar. Sampaikanlah kepada kami. Iya. Iya, tolong sampaikanlah. Baiklah. Puji Tuhan. Bagus, puji Tuhan. Hei, bagaimana kalau bersekutu di rumah kami? Ya, baiklah. Iya, mari pulang dan bersekutu. Mari. Mari. Kita pergi. Mari.